Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, para pedagang warung makanan di Kota Semarang mulai kelimpungan karena takut menaikkan harga makanan. Berkah tahun ajaran baru tiba, penjahit pakaian seragam banjir pesanan. Dari hobi, seorang warga di Sragen meraup cuan besar dari bisnis mobil miniatur. Kita ke informasi selanjutnya. Musola di Desa Berumbung, Kecamatan Cepon, Kabupaten Blora tergerus longsor karena takut warga sudah tidak menggunakan musola itu. Musola Darul Ulum di Desa Berumbung, Kecamatan Cepon, Kabupaten Blora tergerus longsor. Pondasinya sudah mengambang karena tanah di bawahnya sudah longsor. Bangunannya juga sudah mulai retak-retak karena pondasinya mengambang. Sudah setahun terakhir warga tidak menggunakan musola tersebut untuk beribadah. Pemerintah desa sudah berupaya meminta bantuan BBWS Pemali Juwana dan sudah terrealisasi pemasangan bronjong dan tiang pancang bambu. Namun penanganan darurat itu tidak membuat longsor terhenti, bahkan longsor semakin parah. Aktivitas bisa terjadi longsor. Sudah 1 tahun ini musola ini vakum, tidak dipergunakan warga sekitar sini. Sudah ada dari desa penanganan swadaya masyarakat sama desa berupa banjung pring dan penanganannya yang lain berupa hutan tanah, dan ada pengajuan dari desa berupa dari BWS Pamali Juwana berupa bronjong. Ternyata bronjongnya tidak kuat menahan longsoran dan akibatnya tergerus sampai di depan musola dan sampingnya sudah menggantung. Jemaah haji debarkasi Solo meninggal di pesawat saat perjalanan kembali ke tanah air pada Selasa dini hari. Jemaah haji asal Salatiga ini menghembuskan nafas terakhir karena penyakit stroke. Pesawat Garuda yang mengangkut jemaah haji Kloter 19 mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Selasa malam. Salah seorang jemaah, Fatimah Soleh Muhkamil, yang berusia 77 tahun meninggal di dalam pesawat saat perjalanan dari Tanah Suci ke Indonesia. Jemaah asal Sidomukti, Kota Salatiga itu meninggal pada pukul 01.05 Selasa dini hari. Suasana haru dan tangis keluarga pun pecah saat menyambut jenazah di gedung kargo Bandara Adi Sumarmo. Bahwa jemaah haji atas nama Ibu Fatimah Soleh Muhkamil yang dinyatakan meninggal dunia di pesawat tadi dini hari tanggal 11 jam 01.05 di pesawat saat akan transit di Bandara Kuala Namu. Jenazah memang menurut SOP dari penerbangan harus diturunkan dan dibawa ke embarkasi Solo dengan kargo, dan proses persiapan sudah kami lakukan dengan Garuda, dan alhamdulillah di penerbangan kloter ke-19 ini jemaah bisa dibawa dengan pesawat. Menurut anak dari Fatimah, Muhammad Saiful, mengatakan sang ibu yang masuk dalam kategori lansia ini berangkat menunaikan haji seorang diri dan tanpa adanya pendampingan dari keluarga. Kabarnya jam 1 kira-kira nih, jam 1 itu dari Medan itu. Kalau untuk tidak adanya mungkin sebelum transit itu udah nggak ada. Gitu. Ya seperti udah nggak ada di kursi, seperti itu. Selesai tanggal 9 itu toh, itu sehat itu Mae. Terlihat tersenyum. Sempat telepon juga. Ngedropnya itu sebelum hari pemberangkatan. Hingga 11 Juli 2023 ini, jemaah haji dari embarkasi Solo ada 89 jemaah yang meninggal. 85 jemaah meninggal di Arab Saudi, 2 jemaah meninggal di pesawat, dan 2 jemaah meninggal di embarkasi Solo. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Menjelang tahun ajaran baru, penjahit dan permak pakaian di Kabupaten Kudus ketiban berkah. Jahitan dan permak seragam sekolah meningkat hingga 2 kali lipat.
Berkah tahun ajaran baru dirasakan Supriyadi, penjahit dan permak pakaian di Kelurahan Wergu Wetan, Kabupaten Kudus. Mulai pagi dirinya sudah bekerja menyelesaikan pesanan jahitan dan permak seragam sekolah. Ia harus segera menyelesaikan jahitan seragam karena Senin minggu depan para siswa sudah kembali sekolah. Sejak 2 pekan lalu, banyak yang datang untuk menjahitkan seragam sekolah. Per hari, rata-rata ada 8 orang yang datang untuk menjahitkan pakaian, naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasa. Setiap orang yang datang rata-rata minta dijahitkan 2 setel seragam. Selain itu ada datang meminta permak seragam karena ukurannya terlalu besar. Ada pula yang sekedar minta ganti bed seragam. Kebanyakan yang datang ke penjahit Supriyadi karena rekomendasi teman atau saudara. Mau menjahitkan seragam untuk adik saya sekolah. Kenapa kok milih jahit di sini? Dapat ini rekomendasi dari teman, dia punya saudara penjahit, nah itu udah terkenal, udah terpercaya, kayak jahitannya bagus, terus bahan-bahan yang di pesan juga bagus kan. Ya lumayan Bu ya, meningkat. Ya untuk kebutuhan 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari. Ya 2 kali lipat ya. Jasa jahit 1 setel seragam sekolah dipatok Rp175.000, sedangkan untuk jasa permak dipatok Rp15.000 hingga Rp35.000 tergantung tingkat kesulitan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Mainan miniatur mobil jika disentuh kreativitas akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bahkan, hasil karya pria asal Kabupaten Sragen ini mampu menembus pasar mancanegara. Bentuk yang unik dengan beragam karakter membuat banyak kolektor miniatur mobil tertarik membeli kreasi buatannya. Dodi Oktavian, warga Sragen ini mampu mengubah hobinya mengkoleksi miniatur mobil Hot Wheels menjadi barang bernilai jual tinggi. Kegemarannya mengutak-atik miniatur mobil justru berbuah manis. Mobil Hot Wheels yang biasanya hanya dijual di pasaran puluhan ribu rupiah, di tangannya bisa menjadi ratusan hingga jutaan rupiah. Tentunya miniatur mobil itu telah dibentuk menjadi diecast custom. Beragam bentuk karakter, produk-produk kreativitasnya menjadi mobil custom justru menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar koleksi diecast Hot Wheels. Bahkan produknya diminati para penggemar dunia diecast hingga mancanegara. Beragam bentuk miniatur mobil mampu dihasilkan seperti berbentuk karakter superhero, barong, tengkorak, hingga sejumlah figur pejabat seperti Ganjar Pranowo sedang naik miniatur mobil. Jadi saya itu dulu masih sebatas hobi aja. Awalnya tertarik untuk custom tuh kenapa Mas? Masih jarang atau gimana? Dulu saya sebenarnya itu sukanya mengkoleksi mainan Mas. Tapi cuman mainan itu kadang saya kalau beli itu kelihatannya kurang greget, kurang bagus gitu. Makanya saya terus iseng-iseng saya oprek-oprek gitu. Dulu saya bergelutnya dalam dunia Gundam dan figur. Tapi terus belakangan ada Hot Wheels ini ternyata setelah saya menekuni figur dan Gundam itu figur itu ternyata bisa dikombin dengan Hot Wheels sehingga menjadi bentuk karakter tertentu yang lebih bagus. Makanya customan saya itu sekarang yang lebih banyak diminati itu kombinasi antara diecast, mobil-mobilan, dan figur. Proses pengerjaannya menghabiskan waktu 4 hari. Selain dari miniatur mobil custom kreasinya, para pemesan dapat memilih sendiri bentuk miniatur mobil yang disenangi. Harga modifikasi miniatur mobilnya bervariasi mulai dari Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per buah untuk pasar lokal. Sementara untuk pasar mancanegara mulai dari $150 hingga $400 tergantung bahan dan tingkat kerumitan desain. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.